Oke, selamat malam semuanya. Hari ini official ya, kita udah live. By the way, baju gue Emurgo ini bukan di sponsor Cardano. Malam ini live-nya ya. Ini cuman gue dikasih aja waktu attend booth-nya mereka waktu itu di Singapura ya. Jadi percayalah, ini tidak ada kaitannya dengan Cardano sama sekali ya. Oke, anyway, aduh, udah nggak bisa gabung ya. Aduh, sorry banget loh, Nengah Permadi. Tapi ini bener-bener gue tuh make sure kalau nggak gue batasin sama sekali. Gue bener make sure nggak gue batasin sama sekali ya. Jadi mohon maaf nih kalau nggak bisa ya. Ini kadang-kadang suka rese aja nih ya. Tuh gue udah make sure ini user limitnya unlimited. Tapi sorry banget loh kalau Nengah Permadi nggak bisa gabung. Iya, nggak bisa di-extend kuotanya 25. Bener, gue tuh udah masukin di sini semuanya on semuanya gitu. Udah unlimited gue masukinnya, cuman nggak tahu kenapa kok nggak bisa. Kadang emang suka kayak gitu. Tuh ya kan? User user limitnya gue unlimited nih, cuman nggak bisa. Tapi ya sudahlah, rezeki yang udah bergabung lebih cepat kali ya. Pindah TikTok, wah, nanti rencananya ya. Gue sekarang bener-bener lagi mau fokus di Discord dulu aja supaya nggak terlalu rame. Karena gini men, kalau di kalau di TikTok tuh gue capek jawabinnya. Soalnya tanya koin inilah, tanya token inilah, gimana gitu. Nah sebenarnya kalau di Discord gue pengen diskusinya tuh yang lebih lebar gitu, yang lebih bukan lebih lebar tapi yang lebih spesifik gitu kalau bisa. Jangan yang cuman kayak bang koin ini gimana gitu. Kira-kira gitu sih sebenarnya. Makanya gue sekarang lagi mau fokus di Discord dulu. Cuman tentu nanti bertahap gue pasti akan naikin TikTok juga ya. Oke, ntar nih gue gelapin dikit. Oke, gimana? Eh Sebenarnya ada beberapa topik menarik sih yang menurut gua layak untuk apa ya jadi acuan hari ini gitu. Cuman tapi balik-balik tergantung kalian aja kita mau bahas apa enaknya. Ya, enaknya bahas apa kalau kalian ada eh, request mau bahas apa, silahkan banget ya. Gua akan jawab sebisanya. Kalau gue mengerti gue jawab. Tapi kalau gue tidak mengerti tentu gue nggak akan jawab ya. Iya, Discord sering bug. Bener. Kita udah live ini kan setiap minggu ya. Kita udah live setiap minggu, tapi ada aja kadang kendalanya. Pernah lah waktu itu 2 minggu lalu kalau nggak salah kamera gue yang nggak detect. Gitu-gitu. Tapi ya sudahlah, kita jalanin dulu aja ya. Semakin lama pasti semakin seru. Oke, dari Jax, market kira-kira sekarang gimana bang? Ya, gimana apanya nih? Pada dasarnya gini, kalau kita ngomong short term pergerakan ya, terlalu sulit. Gua bukan tipikal orang yang suka baca 1 hour chart, 15 minute chart. Gue nggak di situ. Kalau kalian lihat konten gue, jarang sekali gue baca 1 hour chart. Paling banter gue tuh bacanya 4 hour chart ya, atau daily atau weekly. Gue lebih ke situ gitu. Nah, tapi outlook gue masih sama ya. Menurut gue, sekali lagi ya prediksi gue sekali lagi nih ya. 1 Februari FOMC meeting 25 basis points ya. Gue semakin confident. Menurut gue sangat possible ya hal tersebut terjadi dan ini akan direspons positif sama market. Market akan happy banget mendengar kabar tersebut. Tapi ultimately apakah itu apa ya yang menginisiasi bull market? Menurut gue enggak. Kalau personal opinion buat gue di in general ya in 2023 ya, makanya gue bilang 2023 kan waktunya akumulasi ya. Karena personal opinion sekali lagi ya, menurut gue tahun ini Bitcoin sangat possible apa ya, pergerakannya tuh choppy sekali gitu loh, naik turun. Tapi gue pada dasarnya belum berpikir kalau Bitcoin akan break all time high-nya ya di tahun ini ya. Eh Peluang terbesar untuk Bitcoin break all time high menurut gue malah di sekitar tahun 2025 ya. Bukan menurut gue tahun ini peluangnya kecil lah ya. Gue nggak bilang nggak mungkin ya, karena pada dasarnya yang namanya future forecasting tuh terlalu sulit ya, faktornya terlalu banyak ya. Tapi kalau kita berkaca dari histori, kondisi makro dan lain sebagainya, in my personal opinion, sekali lagi personal opinion ya, gue bisa salah tentunya.
menurut gue tahun ini even pun kita lihat ya dari awal Januari pergerakannya impresif sekali, tapi menurut gue nggak straightforward langsung ke atas langsung break all time high-nya. Personal opinion menurut gue enggak ya, tapi tahun ini akan choppy sekali ya, seperti yang gue bilang. Pada dasarnya gue untuk sekarang ini lebih lean ke arah eco bubble atau bear market rally ya. Dua-duanya punya definisi yang ya mungkin berangkat dari sudut pandang yang berbeda aja kali ya. Tapi sebenarnya dalam chart pergerakannya nggak akan jauh beda, kira-kira gitu antara eco bubble dan bear market rally. Saat ini gue masih ada di pemikiran gue masih di tahap itu gitu loh. Jadi pergerakan sekarang either eco bubble atau bear market rally. Gue masih di situ ya, belum sampai kita akan langsung rally ke all time high, enggak ya. Gue nggak di situ. Tapi kalau soal bottom ya, apakah Bitcoin sudah bottom? Nah, ini jujur gue kan tadi udah chat tuh di grup mana ya, general chat atau crypto discussion, gue lupa lah ya. Di situ gue udah bilang kalau misalnya untuk bottom ya, tadinya tuh ketika pergerakan dari kemarin gue berpikir gue ada di posisi 70-30 sampai 60-40, 60% yakin ya, maksudnya bottom belum in, itu personal opinion gue gitu. Tapi untuk saat ini jujur kalau gue lihat dari price actionnya terus dari kondisi lain-lain gitu ya, gue apalagi sentimen di market gitu ya, wah, gue sekarang lagi 50-50 nih. Apa jangan-jangan 15K kemarin sudah bottom gitu. Kira-kira itu gitu. Cuman seperti yang gue bilang ya, plan gue masih sama, perencanaan gue masih sama, belum berubah. Kita lihat aja. Pada dasarnya kalau memang kalian yang sudah ambil resiko terlebih dahulu dan udah akumulasi sejak November Desember, that's very good. Itu kan sebetulnya secara historik biasanya bottom itu antara 350 sampai 400 hari. Biasanya dari top di antara 350 sampai sekitar 400-an hari Bitcoin menemukan bottomnya. At least dari 2 cycle terakhir seperti itu gitu. Nah, cuman kalau memang bener ya historinya kayak gimana ya, kayak semudah itu terulang dari perspektif histori, ya maka mungkin memang benar November Desember kemarin sudah bottom gitu ya. Tapi seperti yang gue bilang ya, gue nggak di posisi itu, walaupun gue sekarang in general gue udah bullish sekali ya. Menurut gue udah bilang kan dari sebelum-sebelumnya Bitcoin di bawah 20.000 udah murah men gitu. Tapi ya kira-kira gitu, gue punya yang gue udah mention lah, gue tuh punya some ego trader aja gitu. Kalau gue akan akumulasi dengan jumlah yang paling besar itu justru di target gue gitu. Tapi ya gue nggak tahu apakah kita hari ini bisa, maksudnya di cycle ini gue bisa dapat atau enggak. We'll see, kita lihat aja gitu. Gue nggak bisa forecast dan gue nggak bisa 100% yakin katakan gue udah pasti benar. Gue nggak pernah di posisi itu sama sekali, nggak. Kalau kalian ikut gue udah dari beberapa waktu, udah lama, kalian pasti tahu gue bukan orang yang seperti itu ya. Pada dasarnya gini, menurut gue semakin lama kamu di market ya, semakin lama kamu explore market ya, kamu akan semakin humble deh gitu. Karena pada dasarnya lu begitu sadar lu tuh bukan siapa-siapa, masih banyak yang lebih jago dari lu, masih banyak orang yang lebih berpengalaman dari lu, dan pada dasarnya teori apapun yang kamu serap ya, teori apapun yang kamu baca, siapapun yang kamu follow atau apapun, maksudnya lu belajar dari teori manapun lah ya, lu nggak bisa menemukan formula yang 100% akurat gitu ya. Makanya gue kadang tapi ya terserah sih, gue nggak masalah kalau misalnya orang tapi jujur gue nggak terlalu demen ngikutin yang kayak flexing atau yang kayak langsung terlalu cocky gitu, terlalu sombong. Aduh, pada dasarnya gue malah ngelihat orang-orang kayak gitu mungkin baru di market gitu. Tapi orang-orang yang udah experience justru seringkali gue temukan mereka yang lebih santai dan lebih humble gitu. Atau ya cuman sekedar sarkas atau lebih suka bercanda pakai meme gitu. Kira-kira kayak gitu sih ya. Jadi outlook market gue masih sama. Kalau untuk 2 bulan ke depan gue expect 1 Februari 25 basis points. Itu yang masih gue expect untuk saat ini. Tapi kalau ternyata nggak dikasih 25 basis points, Federal Reserve masih hawkish, ya sudah ya, berarti further correction akan terjadi. Ini kenapa gue jadi blur banget sih? Oi. Yo, oke.
dari Orpheus. DCG belum rungkat. Ini menarik. Ini jujur salah satu hal yang menarik karena gini, gue cukup baca berita DCG, gue cukup baca kalau misalnya mereka itu pegang funds dalam jumlah yang cukup besar dan berpotensi untuk tanking market gitu ya, at least. Tapi pada dasarnya kayaknya untuk sekarang kalau kita lihat ya, kayaknya udah nggak ada yang peduli DCG sih, kayaknya udah nggak ada yang peduli. Tapi rata-rata semua orang tuh bullish luar biasa dan kayak udah nggak peduli gitu. Padahal DCG udah file chapter 11 tapi udah kayak nggak signifikan aja gitu. Beda sama kayak FTX kemarin. Tapi tentu emang sizingnya juga beda ya. Gitu. Kira-kira itu ya. DCG Genesis maksud gue. Genesis kayaknya ya sudah lah ya gitu. Gue nggak ngeliat itu relevan lagi. Gitu. Oke. Bang baru buka DC banyak tinggal info minta bahas STFX. Oke, STFX ya, di sini gue bahas ya. STFX itu seperti yang gue mention, gue tuh udah join Discord-nya tuh dari lama sekali. Dari awal-awal project ini muncul, gue udah join Discord-nya. Gue sempet apply jadi ambassador juga untuk Indonesia. Gue cukup aktif awal-awal ya, chat di situ gitu. Tapi ya udah, pelan-pelan gue missing gitu. Tapi in my personal opinion, menurut gue ini produknya unik. Ini kayak derivatif dari trading. Ini bener-bener trading diturunin lagi jadi marketnya, jadi para traders bisa bikin satu pasar turunan dari prediksi mereka di STFX ini. Dan keren sekali sih menurut gua, kayak menurut gua konsepnya sangat unik dan belum pernah ada nih gue lihat konsep kayak gini gitu. Jadi kayak bet on prediction itu gokil sih. Gue pas lihat kan, jadi gini, kalian tuh pelajari dulu produknya, jangan telan mentah-mentah dari gue ya. Gue udah pelajari dulu dan menurut gue ini STFX ini punya satu produk yang sangat unik dan kayaknya sangat suitable banget untuk kondisi market kripto yang pergerakannya sangat liar dan agresif. Dan gue nggak tahu, kita lihat aja kalau memang lebih banyak market yang diserap. Menurut gue STFX bisa jadi apa ya, satu produk yang sangat unik dan attract banyak sekali trader dan users gitu. Kira-kira itu. Dan jadi gini kasarnya, selama kan kasarnya gini, ini akan ada kayak yang terkenal tuh copy trade kan. Copy trade itu ya lu cari siapa yang jago, lu ikutin gitu. Ini udah kayak sebenarnya beda sih sama copy trade, tapi ya udah paling bener statement gue yang di awal lah. Jadi STFX itu udah kayak pasar derivatif turunan daripada trading gitu. Itu yang gue lihat gitu. Tapi memang utility tokennya gue nggak belum yang segitu wahnya. Menurut gue beda lah ya, jangan samain kayak smart contract atau apa gitu, enggak. Beda lah, mungkin utility-nya nggak akan sewah itu, cuman memang buat gue dia punya produk yang unik. Dan kita lihat aja pada dasarnya gini, di bear market gini, salah satu fokus gue adalah gue cari project yang potensial dan launchingnya di bear market. Itu akan jadi apa ya, alokasi gue yang cukup apa ya, gue udah siapkan lah kayak satu alokasi untuk gue invest di project-project yang menurut gue bagus dan launchingnya di bear market. Nah, gue invest, gue nggak akan peduli, gue nggak akan pusing sama pergerakan harganya karena gue nggak berniat tradingin sama sekali. Instead, gue akan hold sampai kira-kira 2025 akhir. Itu plan gue salah satunya ya. Dan menurut gue, disitulah gains terbesar gue akan tercipta, bukan di Bitcoin ya. Sekali lagi gue katakan ya, justru ini gue belajar dari semua history ya. Gue udah susun strategi lah ya. Ini salah satu hal yang gue share. Ini salah satu strategi gue juga gitu. Gue itu lebih concern untuk cari project yang menurut gue cukup bagus dan launchingnya di bear market gitu ya. Tapi tentu gue nggak all in di situ, enggak ya, melainkan gue cari ya, gue nggak tahu, gue sih punya alokasi untuk sekitar 10-15 project yang launching di bear market dan gue akan entry gitu ya. Gue udah punya alokasinya gitu loh. Kayak kemarin STFX kan bisa lihat lah, gue masuk 2000 walaupun sebenarnya bisa sampai 3000, tapi balik-balik alokasi gue itu untuk 10-15 project, jadi ya sudahlah 2000 aja porsinya gue tembak aja ke situ. Karena pada dasarnya early investor kan punya apa ya, menanggung resiko yang paling tinggi ya. Gue harap kalian mengerti itu gitu. Makanya rewardnya, makanya mereka juga punya potensi reward tertinggi. Simple sekali gitu loh. Early investor tuh yang punya apa ya,
menanggung resiko tertinggi lah gitu loh. Jadi gue nggak mau segegabah itu, tapi menurut gue conviction gue di STFX cukup tinggi, apalagi dia launching di salah satu di chain yang menurut gue narasinya bakal sangat bullish sekali di cycle berikutnya, yaitu Arbitrum, dan we'll see ya, we'll see. Gue cukup excited nih untuk STFX gitu. Tapi masih ada project-project lainnya yang gue pantau gitu ya, yang masih gue lihat, tapi masih belum ada tanda-tanda kehidupan lah, masih ada juga gitu loh. Kayak Firechain gitu ya, launchingnya ditunda gara-gara bear market gitu. Dan ada beberapa lagi yang juga ditunda karena bear market, gue nggak masalah gitu. Karena untuk yang kayak gini-gini, gue tuh targetnya tuh, gue baru ngeliatnya panjang sih. Gue mungkin bakal sell literally setelah halving gitu. Ya. Oke, aduh, Zoom ya. Next day ya. Tapi gue jujur nggak prefer untuk Zoom ya. Gue akan strict di Discord aja untuk saat ini ya. Gue bener-bener karena gue pengen aktivasi di channel Discord inilah dengan live stream gitu. Plus ini buat konten YouTube gue juga. Jadi gue akan stay di Discord dulu untuk sementara. Cuman mungkin nanti pelan-pelan mungkin gue pindah-pindah lah ya. Ada waktunya gue nanti live di YouTube, ada di TikTok gitu. Tapi mostly gue nggak terlalu prefer on TikTok untuk saat ini, karena gue ngerasa gue jadi kayak nggak gitu efektif gitu live-nya, karena buat konten juga nggak seru gitu, karena yang dibahas tuh terlalu broad, terlalu general gitu. Terus gue nggak bisa tunjukin layar juga, agak lebih sulit lah gitu ya. Jadi anyway, sorry banget buat yang belum ketinggalan dan belum bisa join ya, sorry banget ya. Jujur gue nggak tahu kenapa, tapi pokoknya yang jelas setup gue bikin yang terbaik, dan gue udah bikin untuk ini infinite orang bisa join gitu ya. Ini botol juga Binance lagi. Bukan disponsor ya, sekali lagi ya. Ini sama sekali nggak disponsor, ini semua pemberian ya. Zephirius, oke, bule 21 STFX saat launching listing di Binance. Gak tahu gue bener nggak tahu ya. Gak tahu, kita lihat aja nanti bakal listing di mana ya. Pasti listing, kalau listing mah pasti listing di DEX dulu sih menurut gue, di decentralized exchange dulu loh listingnya. Itu personal opinion gue, menurut gue ya. Apalagi market cap-nya pas launching kan $3 juta. Sekarang kan kalau kalian lihat tuh sekarang udah $3 juta tuh yang beli kan di STFX yang udah $3 juta. Menurut gue tuh masih sangat-sangat kecil liquidity-nya. Jadi kayaknya nggak mungkin langsung listing di big exchange, enggak ya. Buat gue peluang terbesar listingnya di DEX dulu ya, Uniswap lah, atau nanti gue nggak tahu kan jaringannya Ethereum nih untuk pembeliannya. Cuman kan pada dasarnya itu ada di jaringan Arbitrum. Kita lihat aja nanti apakah di mana nanti trade-nya, gue nggak tahu gitu. Tapi kita lihat aja. Gue belum bisa nebak terlalu banyak tuh saat ini gitu. Tapi yang jelas gue follow terus channelnya dan announcement-nya. Oke, lanjut ya. Sherry, sorry banget gak bisa join ya untuk kali ini. Oke, lanjut. Apakah interest rate 5% bisa menyebabkan resesi seperti 2008? Dan apakah fase capitulation itu yang dimaksud adalah wash out market sehingga menjadi market jadi fresh reset lagi? Karena minor capitulation juga masih hit warna merah. Iya, exactly. Itu yang gue pikir saat ini. Jujur aja, itu yang gue pikir saat ini ya. Pada dasarnya gini, teori lah ini ya, kan interest rate 5% menyebabkan central banks kalau mau pinjem duit, bukan pinjem ya, kalau borrow money lah ya, pinjem duit lah ya. Pinjem duit dari Federal Reserve kan bunganya lebih mahal, lebih tinggi. Makanya biasanya liquidity di market itu tidak akan terlalu banyak gitu. Itu yang menyebabkan ya kayak gitu. Jadi risk asset equity market biasanya cenderung nggak bergairah dan cenderung malah harganya drop gitu. Apalagi kan gue seperti yang gue bilang ya, kan Fed pivot itu ada 3 stage, gue udah jelasin beberapa kali ya. Sekarang itu kan di stage 1 mereka lagi slowing down hiking interest rates ya, dari sebelumnya 75 berbulan-bulan drop ke 50, dan kita lihat ya sekarang kan masih di 50 nih. Kita lihat nanti Februari tanggal 1. Prediksi gue pribadi, sekali lagi prediksi ya, gue bisa salah.
prediksi gue di 25 basis points ya. Itu prediksi gue. Jadi angkanya ada di berapa tuh? Sekitar 4,5 sampai 4,75. Dan 2 bulan berikutnya adalah 25 basis points lagi ya. Dan achieve tuh angka 5 sampai 5,25 atau mungkin 5,25 sampai 5,5 ya. Dan kita lihat nanti berapa lama. Dan harusnya ketika achieve target, Federal Reserve akan start phase 2 dari Fed pivot, yaitu pause. Dia akan pause nominal suku bunganya. Misalnya targetnya udah kecapai di 5,25, ya udah dia tahan di situ. Berapa lama nggak tahu. Kita lihat aja, tentu mengikuti pergerakan daripada CPI dan lainnya gitu ya. Ada beberapa matriks kan yang mereka jadikan patokan gitu untuk selanjutnya cut. Kalau memang sudah sesuai timeline dan memang sudah angkanya bagus, CPI numbernya terus turun gitu ya, misalnya nanti cepet turunnya sampai ke sekitar 5% or below, targetnya kan di 2% tuh inflasi kan, di CPI di 2% targetnya by akhir tahun ini targetnya. Cuman menurut gue kayaknya belum tentu achieve sih, belum tentu ya. Kita lihat nanti kalau misalnya ternyata cepat turunnya, ya sudah, selanjutnya dari 5 dia akan cut gitu. Dia potong tuh interest rates-nya. Potongnya pun juga bertahap gitu, seperti hikingnya. Potong 50 basis points, potong lagi 50 basis points, potong 75. Sampai kapan? Sampai balik ke sebelumnya gitu loh. Gue nggak tahu akan balik ke angka berapa, tapi ya bisa jadi balik ke angka zaman-zaman sebelum COVID. Itu sebelum COVID kalau kalian lihat angka interest rates 0. Jadi makanya market bergairah sekali untuk pinjem duit, liquidity di market dahsyat sekali, luar biasa gitu. Kira-kira gitu sih. Ya, nah terus ya jadi kayak gitu. Ya gue expect selalu justru ketika lagi pause interest rates di Fed pivot fase 2, disitulah market akan bottoming gitu. Dan ketika nanti dia mulai cut interest rates, pelan-pelan bull market akan start gitu. Karena ya bank sentral akan mulai borrow money lagi gitu loh dari Federal Reserve gitu. Nah, fase capitulation itu wash out. Ya betul, itu juga yang gue lihat saat ini ya, Bitcoin miner capitulation ya. Gue kan udah pernah buka chartnya ya di Buy Bitcoin Worldwide itu ya. Itu juga yang gue perhatikan saat ini sejujurnya gitu. Sebelum-sebelumnya selalu balik. Gue share screen aja kali ya, ini ada yang minta share screen di bawah ya. Bentar. Ntar ya, gue share screen dulu sekarang. Sudah ya? Oke. Ini di Bitcoin Stats yang ini kalau ada yang belum tahu ya, miner capitulation. Wah gila nih, by the way, gue kan kemarin ini baru beli PC kan, akhirnya gue ganti PC dari laptop karena nge-lag. Karena target gue di tahun ini gue mau lebih banyak live stream, baik di YouTube, TikTok, atau di Discord. Dan kemarin pas gue live stream tuh gue buka chart lemot ya. Jadi kayak wah gue harus beli PC nih. Gue beli PC akhirnya. Jadi udah ganteng banget, udah lancar banget sekarang gue kalau live stream. Nah ini nih yang gue tunjukin nih ke kalian nih. Ya ini gue nggak bahas banyak lah ya. Tapi kalau kalian lihat di sini, cycle baru di Bitcoin itu selalu dimulai dengan warna biru ini ya. Ketika nyampe warna biru, cycle baru dimulai ya. Ini juga sama, ini kan ya gitulah ya, kalian lihat sendiri lah ya. Ini gampang sekali sebenarnya, nggak ribet. Nah di sini ini kan masih merah nih ya. Ini yang gue bilang, menurut gue sangat possible Bitcoin nyampe ke biru lagi. Tapi balik-balik gini, apakah ini akan pada dasarnya gini ya, kalau kalian baca explanation lebih lanjut dan teori-teori mengenai ini nggak bisa menjamin bottoming price juga gitu loh. Miner capitulation ini kan pada dasarnya ketika Bitcoin miners jualan barang mereka, kira-kira gitu ya. Mereka jualan barang untuk ya ini yang sebagai ini yang menjadi pertanda dari ya fresh start dari satu cycle baru gitu. Dan saat ini kalau kalian pelajari ya, gue baca di mana lupa gue, intinya harga mining satu Bitcoin itu kan between 12
between 12 sampai 15 ribu di sekitar segitu ya. Makanya biasanya katanya akan ketika miner capitulate itu akan ke flush out, jebret ya, sell off miner, dan biasanya bahkan itu piercing sampai di bawah harga mining satu Bitcoin, kira-kira gitu ya. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada penjelasan yang heboh-heboh. Ini tinggal lihat aja gitu. Kalau kalian nggak mau pusing-pusing, lihat aja kapan biru gitu. Kalau biru ya berarti kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar ya, historically 2 history terakhir itu sudah bottom gitu. Nggak ada penjelasan yang lebih rumit sih sebenarnya gitu ya. Oke, Philmon Lingga, biasanya market sangat volatil saat market US buka dan biasa Nasdaq linear dengan market kripto. Ya, kira-kira seberapa besar korelasinya Bang? Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Nggak, sebenarnya simpel aja sih kalau menurut gua. Nasdaq itu kan rata-rata, bukan rata-rata, isinya kan tech stocks kan. Ya, maksudnya saham-saham teknologi. Ya memang gue nggak bisa bilang ini 100% correlate, berkorelasi, tapi ada kecenderungan aja gitu. Nah kan Bitcoin ini juga apa ya, satu tech stocks ini kan bisa dikatakan kayak apa ya, satu penemuan, satu inovasi baru. Dan gini ini hal menarik nih. Cuman ini gue udah terlalu makro sih bahasnya, gue nggak apa ya, terlalu makro lah ya. Ya sudah lah ya, kalian dengerin aja lah ya. Pada dasarnya gini, tech stocks itu gue nggak tahu. Pada dasarnya gini, nih, tech stocks itu buat gue salah satu bubble yang lagi mulai burst juga. Kenapa? Karena pada dasarnya gini, teknik valuasi dari tech stocks, dari startups itu tuh nggak masuk akal menurut gue. Literally nggak masuk akal. Sebelum gue, jadi gini, sebelum ini gue pernah kerja di perusahaan startup, travel tech startup, gue nggak sebut merek ya, tapi travel teknologi, perusahaan startup. Di situ gue di posisi yang, karena gini, gue direct di bawah CEO. Gue waktu itu tanya-tanya satu hal yang menarik, yaitu tentang teknik valuasi. Pada dasarnya gini, waktu itu gue join awal-awal startup ini, valuasinya tuh aduh gue sampai lupa angka lah ya, gue nggak bisa sebut angka lah ya, tapi intinya in million US dollars gitu. Terus gue tanya gitu, padahal perusahaan bleeding. Gue sebagai waktu itu gue GM, gue General Manager Komersil ya. Gue GM Komersil, gue nggak melihat perusahaan ini sudah sangat menguntungkan ya, di atas buku ya. Terus ini angka keluar dari mana? Nah, valuasi itu, jadi gini, yang bikin valuasi itu kan rata-rata venture capital. Itu tuh udah kayak apa ya? Udah kayak lingkaran setan, tau gak lu? Federal Reserve ya kan kasih duit ke perbankan ya, ke bank sentral gitu ya. Bank ini ngasih permodalan kemana? Ke venture capital directly ya. Venture capital ngasih permodalan kemana? Ke startup company. Nah semuanya kan mau untung. Bank mau untung, bank ini untungnya dari mana? Pembayaran bunga gitu. Federal Reserve untung dari mana? Bayar bunga juga. Nah si venture capital untung dari mana? Jual sahamnya, jual kepemilikan dengan harga yang lebih tinggi gitu. Nah pada dasarnya ketika mereka lagi buka round investment lagi dan mau jual sahamnya lagi, ngediluted kepemilikan sahamnya lagi, ya udah mereka bikin valuasi. Nah model valuasinya ini agak-agak nggak masuk akal ya, mengandalkan bener-bener future value bukan present value gitu. Nah kalau gue nggak tahu, kalau di saham kan biasanya gue hitung tuh present value, kita bisa hitung lah present value, future value, PER, ya itulah ya, gue nggak bahas lebih jauh. Tapi intinya di tech stocks itu bener-bener rata-rata kalau konvensional kan nggak, rata-rata itu nggak present value gitu ya. Future value-nya pun nggak mungkin jauh ya. Future value yang paling sering gue hitung dari saham itu cuman sesimpel misalnya laporan keuangan kuartal 1 ya. Gue setahunkan aja, gue kali 4 ya. Jadi gue bisa tahu kira-kira setahun di akhir tahun labanya berapa, net profitnya berapa, kita hitung valuasinya. Itu teknik paling simple menurut gue dari fundamental analysis di saham gitu ya. Tapi kalau di perusahaan teknologi ini agak-agak nggak masuk akal. Ibaratnya tuh cuman, iya isinya tuh kecap bumbu semua yang exaggerated banget gitu. Makanya angkanya nggak masuk akal. Nah inilah yang gue katakan salah satu bubble gitu loh. Ini salah satu yang kayak gelembung, yang kayak sebenarnya valuasinya dibilang fiktif enggak fiktif, tapi ya memang diciptakan sedemikian rupa sehingga harganya segini tapi bisa dijual segini ya. Simpel aja pada dasarnya kan, kayak lu dagang aja, lu dagang kan jual nasi goreng gitu ya. Modalnya goceng gitu, modalnya 5.000 tapi kamu jualnya kalau udah masuk supermarket 50.000 ya. Prinsip bisnis pengen untung sama.
venture capital juga prinsip bisnisnya mau untung gitu. Nah, mereka make money dari mana? Ya jual stocks, jual kepemilikan saham gitu. Kira-kira kan itu. Mereka jual mau setinggi-tingginya. Nah, ini yang buat gue apa ya? Ya ini salah satu bubble aja sih, dan banyak yang bilang Bitcoin, kripto itu juga sama gitu loh. Kira-kira apa ya? Base modelnya tuh juga sama. Perusahaannya tuh mungkin sekarang belum yang menguntungkan, bukan yang kayak wah banget, bukan udah yang besar gitu ya, belum yang juga sustainable atau profitable, tapi bisa punya market cap nyerap uang segitu banyak gitu. Dari mana? Ya valuasi dari siapa ya? Mungkin para early investor mereka juga yang merupakan venture capital gitu. Dan ya udah, apa ya? Inilah yang dibilang katanya tech stocks dengan kripto ini punya korelasi walaupun nggak 100% ya, nggak 100%, kira-kira gitu ya. Gue udah ngalor ngidul terlalu lebar nih ya, tapi gue harap ya sedikit banyak kalian mengerti lah ya. Oke, Hansky Blue menarik, potensi koin AI gimana? Jujur ini menarik sekali. Ini salah satu narasi yang buat gue bakal kuat banget di next cycle. Literally bakal sangat kuat, bener-bener gitu AI. Cuman ini personal opinion gue ya, gue belum melihat ada satu AI di kripto yang sebagus itu, nggak ada ya gitu. Semua bergerak karena narasi. Gini ya, gue ngomong real product nih, doesn't mean harganya nggak bisa nggak naik, bukan. Gue lagi ngomong fundamental nih, gue lagi ngomong produk gitu ya. Gue nggak ngomongin wah ini bisa naik nggak? Bisa banget, karena AI ini narasinya lagi kuat banget. Bener deh, ini buat gue ini akan jadi salah satu narasi yang play out sekali di next cycle gitu. Gue nggak tahu metaverse masih play out atau enggak narasinya, tapi AI definitely akan play out. Garrett, di video TikTok lu sempat bilang lagi short ETH. Masih go hold. Di 1565 masih go hold. Gue belum cek lagi harganya berapa sekarang. Haryanto 2000 apa bang di STFX? $2000 men. Itu ada di video TikTok kok gua tunjukin. Bahas ini, oke. Oh, minor capitulation udah gue bahas ya dari Jack Davis ya, thank you banget. Adi Purnomo, bang menurut pandangan lu kalau lihat historical gap 9K itu nggak ketutup, kemudian price action langsung rally dan weekend kemarin ada gap 20K, jadi jika tidak tutup apakah bisa rally juga? Bisa aja, pada dasarnya gini ya. Ini semua kan probabilita ya. Ini semua probabilita. Nggak ada teori 100% gitu ya. Secara historik dan probabilita pun gap biasanya ketutup. Walaupun hanya week singkat saja gitu. Nah ini kemarin banyak yang misunderstand juga nih. Gue nggak tahu kalian udah ada di market atau belum. Sempet nggak kalian cek pas, gue lupa tahun 2021 sih kalau gue nggak salah ya. Atau 2022 gue lupa gitu. Yang di Coinbase tiba-tiba nge-week sampai 9.000, padahal harga Bitcoin waktu itu di 40 atau 50.000 gue nggak salah ya, tapi tiba-tiba di Coinbase Binance US atau Coinbase gue lupa, tiba-tiba jebret ke 9.000 dan orang pada bilang wah CME gapnya udah close gitu. Ya itu salah, itu bukan gitu. Yang harus close gapnya itu adalah di apa, di chartnya CME futures gap, bukan di chartnya gue lupa Coinbase atau Binance US, di antara itu gitu. Jadi kalau kita ngomong rely on historic, possible, masih sangat possible man, itu ketutup gitu. Cuman kapan nggak tahu. Kita nggak bisa tebak sewah itu gitu loh. Nggak tahu gitu. Weekend kemarin ada gap 20K. Nah ini gue belum cek. Jujur gue udah lama banget nggak cek chart CME futures juga. Tapi ini info yang menarik. Coba ya kita cek sama-sama ya. Coba ya. Ntar gue share screen dulu nih. Oke, nah ini kan enak, nggak nge-lag sama sekali nih. Udah muncul kan ya screen gue ya? Oke. Nah, simple sekali. Ini sekarang harganya berapa sih? 21.000. Oke. Ini kuat sekali nih ya. Kalian bisa lihat nih ya. Ini apa ya, di tanggal berapa nih, 17 Januari doji, kalian bisa lihat ya. Terus udah kayak engulfing sebelahnya ya. Biasanya tuh kalau misalnya abis doji ya, kalau kalian perhatiin ya, setelah doji kayak gini dan setelahnya engulfing, biasa tuh candle ketiga itu merah lagi baru hijau gitu ya, baru ada retest. Biasanya sih kayak gitu, cuman ini enggak. Doji ini terus hijau, terus sekarang gue nggak tahu nih bakal kemana. Kita lihat aja. Tapi kalau Ethereum gue masih hold shortnya. Kita harus buka chart ini.
gue lupa. Oh, BTC 1 kok gue CME tanda seru. Nih, ya. Oh, yes, yes, yes. Ada gap ya. Nih kalian bisa lihat ya, ini ada gap. Terang sekali nih gap di sini. Ya. Ini nggak boleh sentuh tailnya sama sekali. Nah, in my personal opinion, ya ini pasti ke retest, pasti. Kapan nggak tahu, ya. Itu yang kita nggak bisa tahu. Kapannya itu yang nggak tahu. Kayak ini, kalian bisa lihat nih ya, gue tunjukin sedikit ya. Nih, ini kan gap nih. Nih, open ini sama ini kan gap nih, tapi kecil sekali sih. Ya, kalian lihat lah ya. Nih, gue zoom lagi nih. Ini kalian bisa lihat ya, ini kan ada gap nih, dan ini kan udah ke close nih di sini ya. Jadi yang ini nih. Ini udah close ya, jadi gapnya sudah close gitu. Jadi ya gue lihat ya masih ada gap lagi atau enggak sih harusnya. Iya bener, gap ini doang nih. Gap itu apa sih? Ada yang udah tahu belum? Gue jelasin sedikit ya. In case ada yang belum ngerti, gap itu jadi gini. Ini kan chartnya Chicago Mercantile Exchange ya. Ini tuh ya ini untuk trading options. Ya ini platform trading lah, bisa dikatakan di US, salah satu yang terbesar di US gitu. Nah, kripto ini kan bukannya Senin sampai Minggu 24/7, nggak berhenti ya. Sedangkan CME itu Sabtu Minggu close gitu. Dia ada jam perdagangannya, sama kayak ya hari-hari, sama kayak daily aja gitu loh. Dia ada jam buka, gue nggak tahu jam berapa harian bukanya, tapi ya kayak layaknya IHSG aja, buka jam 9, tutup jam 3. Ya selayaknya itu aja. Gue udah lupa IHSG bener gak sih? 9 to 3? Ya kira-kira gitulah ya. Udah lama banget gue nggak trading di saham Indo. Tapi kalau terus Sabtu Minggu tutup sama. Nah, jadi kalau misalnya gini, Jumat closing harga Bitcoin misalnya di CME itu ya, harga Bitcoin itu masih di 20.000 nih. Ini berapa nih? Closingnya kan di sini nih, di sekitar 19.500 hari Jumat penutupan nih ya. Tiba-tiba Sabtu Minggu naik gitu ya. Terus maka Senin bukanya di berapa? Misalnya di 20.900 atau 21.000. Ya ada gap gitu. Kan tiba-tiba harganya naik. Nah, ini yang dinamakan CME gap. Historically ya, CME gap ini selalu tertutup ya, selalu tertutup historically ya, selalu tertutup. Tapi ya kita lihat aja, kapannya kita nggak bisa prediksi kapan nih precisely. Oh kapan ketutupnya? Nah ini terlalu sulit ya diprediksi ya. Intrade gue lemot ya. Kayak intrade gue lemot nih. Gue buka ETH USD aja setahun. Tapi tenang, kalau misalnya kalian maksudnya gini, kalau kalian nggak sempat lihat karena nge-lag, ya sudah, nanti tinggal nonton replaynya aja. Sekarang udah di 1565. Oke, kenapa gue nggak TP di 1500 ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Gue small size banget kok kalau trading untuk saat ini ya. Stop streaming. Gue lihat lagi ya pertanyaan dari kalian ya. Untuk Adi Purnomo udah kejawab lah ya. Jody, Miss Yendi, Bang kalau lihat dari pergerakan terakhir Bitcoin 16K ke 21K yang nyangkut harga Bitcoin, apakah kebanyakan retail atau bandar atau institusi juga udah mulai masuk? Nah, ini sulit sekali gue ngomong. Gini, kalau lu tanya gue, balik-balik gini, gue nggak punya data yang mendukung ya. Gue nggak punya data yang mendukung. Sama sekali gue nggak punya data yang mendukung. Cuman buat gue, ya jadi gue nggak bisa jawab lah ya. Karena gue nggak punya data yang mendukung. Gitu, apakah ini retail atau bandar atau institusi gitu, nggak tahu gitu. Tapi yang jelas gue ngelihat kalau dari patternnya, dari polanya ya, pada dasarnya kan retail kasarnya gini ya. Ini gue ngomong retail lah ya, gue ngomong retail secara psikologi. Kalau dari yang gue lihat ya, gue nggak bisa bilang in general ya, tapi kalau dari gue lihat sentimen di Twitter kan semuanya seolah sudah menantikan angka 10-12K. Seolah semuanya sudah menantikan angka tersebut gitu ya. Dan tentu market ini tuh liar, market ini pada dasarnya akan membuat kita tuh disbelief, nggak percaya dengan prediksi kita. Market akan membuat kita panik gitu ya, memang itu market gitu loh. Nah, jadi kalau lu tanya gue, kalau ngelihat dari pergerakan Bitcoin dan terutama alts ya, ada yang langsung 2-3x gitu ya. Gue jujur ya, kalau lu tanya gue ya, gue jujur agak skeptis kalau itu retail ya. Kalau gue agak skeptis kalau itu retail gitu. Karena gini, ya ini kalian boleh cek history aja ya. Historically biasanya
akan ada masa di mana em, em, money itu apa ya, akan ada, jadi gini, di bear market itu biasanya akan ada satu periode beberapa bulan di mana semua uang rotating back into Bitcoin, ya, karena nggak percaya sama alts, kira-kira gitu. Gue jujur belum ngelihat ini terjadi, gue belum ngelihat ini terjadi gitu. Tapi gue nggak tahu apakah ternyata November Desember itu sudah, ya gue nggak tahu ya, balik-balik gue nggak pernah bilang gue 100% pasti benar. Tapi kalau dilihat beberapa hal, ya itu satu ya, secara psikologi aja gue bahas ya, market seolah-olah kayak semuanya udah menantikan 10 sampai 12K kalau kita lihat sentimennya ya, apalagi setelah FTX crash ya. Sebelum FTX crash ya semua orang nggak menantikan itu gitu, tapi setelah FTX crash semua orang kayak, kalau lu lihat di Twitter ya, bahkan yang bull sekalipun udah 10 sampai 12K gitu, karena memang literally kalau kita lihat chart ya, level selanjutnya di situ gitu kan. Tapi ya itulah market institusi, atau gue nggak tahu ya, bandar, gue nggak tahu lah ya, memang bakal sepintar itu, gue bilangnya sepintar itu, sehebat itu untuk bisa manipulasi market ya. Dalam arti gini, em, ini gue ngomong gini, gue ngomong dari dua sisi ya, dua sisi. Sisi satu, bisa aja memang ini manipulasi untuk apa? Untuk lure, untuk mancing semua orang yang tadinya bearish ya, back to bulls lagi, dan akhirnya dijebak gitu ya. Tapi tentu jebakan ini nggak akan di spot. Menurut gue jebakannya akan lihat di futures gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba kalau kalian lihat open interest ya lagi tinggi ya, ya sudah, bisa jadi jangan-jangan ya pancingannya sudah berhasil dan habis itu dibanting. Itu yang pertama. Tapi dari sisi yang kedua, gue juga bisa ngomong gini, karena gue kan selalu berusaha netral ya di market ya. Gue selalu berusaha kesampingkan emosi gue, ya gue melihat chart market as it is aja gitu. Yang kedua, bisa jadi gini, semua orang udah expect 10 sampai 12K, nah gue nggak kasih, bottomnya di sini, ya bisa jadi gitu. Bisa jadi, sangat possible juga gitu. Melihat hal seperti itu ya bisa juga gitu loh. Tapi kita lihat aja ya, balik-balik kan gue pribadi udah punya timeline nih, dan gue masih akan stick dengan timeline dan plan gue terlebih dahulu gitu. Kira-kira gitu. Tapi memang gue harus mengakui gini, salah satu narasi yang buat gue semakin, wah jangan-jangan nih, jangan-jangan gitu ya, meragukan analisa gue. Gue sendiri suka meragukan analisa gue sendiri gitu. Tapi ya balik-balik, ya itulah namanya invest emang gitu. Gini, yang menarik nih adalah kayak gini, narasi Bitcoin adalah digital gold gitu. Kalau kalian lihat di setiap resesi ya, rata-rata money balik ke gold gitu ya. Itu kalau kalian lihat ya, di setiap resesi gold itu bull run, gold itu rally ya. Di setiap resesi, cek historik aja ya, di setiap resesi gold itu akan bull run. Nah, jadi gold itu udah kayak bergerak berbalik dengan apa ya? Dengan ya mungkin dengan stock market, dia tuh kayak bergerak terbalik gitu. Nah, yang menarik adalah karena gue cuma mikir, apakah betul Bitcoin narasi di digital gold sehingga apa ya, ketika nanti market memasuki fase resesi akan banyak orang yang justru malah hold Bitcoin. Bisa jadi, gue nggak tahu ya. Personally itu buat gue akan jadi pilihan gue kalau gue pribadi gitu ya. Tapi balik-balik karena gue punya strategi sendiri ya gitu deh. Gitu. Jets, oke. Kalau melihat chart siklus 4 tahunan, Bitcoin harusnya udah bottom in seperti tahun 2019 dan turun bentar sekali saat Covid meredak 2020. Gimana pendapatnya? Apakah bisa ngulang histori saat bull run tahun 2019 gak? Yes, gue setuju. Gue melihat hal ini. Gue kapan ya? Gue pernah share di TikTok atau di live stream juga, gue lupa ya. Tapi gue jujur dari sejak Desember gue melihat hal ini. Sangat possible, sangat possible justru di 2019 di 2023 akan ngulang tahun 2019 ini. Walaupun gila ini nih pergerakannya exaggerated banget menurut gue ya. Tapi balik-balik ini, kalau kita cuma tebak-tebak buah manggis gitu ya, apa yang bisa bikin tiba-tiba kayak Covid crash nih untuk Bitcoin ya, gue nggak tahu sih. Perang mungkin, World War 3, gue nggak tahu gitu. Tapi balik-balik gue
terlalu sulit lah ya prediksi hal itu. Gue nggak tahu terlalu sulit gitu. Eh, Ya itu sih kira-kira. Jadi gini, gue konsisten untuk bilang 2023 itu waktunya akumulasi ya. Sekali lagi gue katakan waktunya akumulasi ya. Kalau kalian mau apa ya, resiko yang lebih rendah, kasarnya gini. Nih ya, pada dasarnya gini, lu pada punya duit nih ya, 100 juta ya. Buat gue mindset pertama kalian haruslah gimana caranya supaya 100 juta gue ini nggak hilang itu dulu sebelum kalian berpikir untuk melipat gandakannya. Ngerti ya maksud gue ya? Sebelum kalian mikir untuk invest dan bisa melipat gandakannya naik 10%, naik 20%, mindset pertama kalian harus gimana cara supaya duit nggak hilang ya. Tentu kalian harus manage resiko. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, menurut gue kalau berdasarkan opini pribadi, 2023 itu adalah mungkin bukan satu waktu yang terbaik untuk kalian trading di futures. Mungkin bukan waktu yang terbaik karena market bisa akan sangat choppy. Tapi kalau kalian mau mengambil resiko yang lebih rendah, ya tentu ini ya, balik-balik ini resiko rendah ya. Risk sama reward tuh berbanding lurus ya. Mengambil resiko yang lebih rendah, ya udah kalian akumulasi spot aja, nggak usah pusing-pusing ya. 2024 pasca Bitcoin halving ya itu menurut gue ya ini gue mungkin agak terlalu lebay ya kalau ngomong gini ya, tapi ya kalian bisa nangkep maksud gue lah ya. Merem open long profit ya, historically selalu seperti itu. 2024 setelah halving merem long profit, terutama project-project yang launching di bear market. Sekali lagi gue katakan terutama project-project yang launching di bear market itu. Ya, jadi bisa ngulang histori saat bull run tahun 2019 gak? Ya sangat possible, sangat-sangat possible menurut gua ya. Ndra, bang kan secara histori pergerakan Bitcoin memang bergerak sesuai pola halving ya, naik setelah halving terus koreksi dalam. Nah, kapan dan apa yang bisa bikin pola halving ini selesai alias pergerakan Bitcoin gak bisa ditebak lagi? Kira-kira bisa terjadikah? Waduh, halving aja baru selesai itu kapan ya? Bitcoin halving apa ya? Bilang ya ends. Oke, when Bitcoin halving end 2140. Yes, benar ya. Jadi Bitcoin aja jadi gini, Bitcoin aja 21 juta Bitcoin akan selesai di mint itu kira-kira di tahun 2140. Kan setiap tahun ketika halving block rewardnya dipotong 2 lagi kan ya. Jadi kalau lu tanya gua ya, ini pendapat gue dia akan bergerak dalam satu apa ya, regresi linear gitu ya, dimana setiap halving tentu kenaikannya nggak akan sefantastis halving 1 ya. Halving 1 kan kenaikannya paling fantastis lah ya, kalian bisa lihat halving 1 kenaikannya fantastis, yang kedua lebih turun, yang ketiga lebih turun lagi ya. Ya jadi ekspektasi gue di seterusnya pun halving tidak akan pergerakan kenaikan tidak akan sewah itu gitu, tidak akan sewah, ini gue ngomong Bitcoin dong ya, tidak akan sewah yang sebelumnya gitu. Tapi kalau ngomong alts ya, alts mah masih bisa gila banget. Alts tuh udah kayak apa ya, kalau kamu beruntung sky is the limit, bener deh. Alts tuh bisa 50x, 100x, gila banget. Gak ketemu lu instrumen lain sampai 100x gitu, gila banget dalam waktu cuman 2-3 tahun gitu. Jadi bisa aja selesai, tapi ya buat gue mungkin probability termungkin itu adalah setelah Bitcoin setelah halvingnya ends, setelah 21 juta Bitcoin selesai ditambang gitu. 2140 kayaknya gue udah mati sih gue kayaknya sih. Jadi kayak gue nggak akan pikirin itu sih. Oh, ini menarik nih, Indomie seleraku. Gue suka pertanyaan ini. Seandainya Bitcoin nggak turun-turun lagi sesuai prediksi awal, di harga berapa lu mulai buy Bitcoin lagi bro? Mungkin somewhere di 20.000 something gue mungkin akan mulai buy lagi. Tetap gue bilang Bitcoin under 19 tuh murah ya. Gue nggak tahu ya, kita lihat ya dapat atau enggak. Cuman pada dasarnya gini, nih ini plan gue untuk saat ini ya. Ini plan gue untuk saat ini. Kalau misalnya ya tiba-tiba target bottom gue itu kan somewhere di Q2 kan ya. Mungkin akhir Q1 atau awal Q2 ketika nanti inflation rate itu sudah capai target ya. Disitulah menurut gue
bertahap akan menemukan bottomnya, dan mungkin Bitcoin akan menemukan lebih cepat dibanding stock market. Oke, itu yang pertama ya. Dan memang kasarnya gini, jika ternyata tesis itu invalidate, nggak batal ya, gue nggak akan pusing-pusing, gue langsung beli blindly. Gue nggak akan pusing-pusing, gue nggak akan lihat harga, karena pada dasarnya lu buy sekarang ya, nggak usah pusing, itu udah murah men, kalau memang mindset kamu adalah long term investor. Tapi pada dasarnya kalau mindset kamu trader, apalagi kamu pakai ego, ya udah deh gitu, sulit gitu. Kalau mindset kamu seorang long term investor, even kamu pick Bitcoin di 16, 19, 20, 21, 22, buat gue nggak apa ya, ya still okay gitu loh. Itu still okay, masih sangat baik gitu loh, ketimbang kamu sama sekali nggak akumulasi. Itu menurut gua, karena gini, walaupun apa ya, kayak gua udah bilang kan sebelumnya, yang bikin gua belum beli adalah ego trader gua. Sekali lagi ya, ego ini gua openly bilang loh, ini ego trader ya, bukan gue bilang gue yakin banget pasti gitu. Enggak, ini bener-bener pure ego trader gue yang memang gue melihat analisa gue seperti itu. Gue udah ngeliat ini dari sejak akhir 2021, 2022 awal, dan gue udah punya plan, dan gue pengennya stick to my plan gitu loh. Kira-kira kan gitu. Tapi kalau memang ternyata nggak dikasih, ya gue nggak akan ragu untuk ya langsung beli gitu. Kalau memang tesis gue ini invalidate, atau misalnya suddenly ada major events yang membuat Federal Reserve harus start quantitative easing lagi. Itu yang gue udah bilang loh ya. Jadi itu akan jadi invalidation point gue, dan gue nggak akan ragu untuk beli gitu. Cuman tentu kalau untuk next cycle, secara pribadi ya, Bitcoin mungkin akan jadi porsi gue yang tidak terlalu besar. Rather, gue akan lebih fokus akumulasi. Mungkin di Ethereum, Binance itu akan jadi, kasarnya gini, kalau lu tanya gue lebih suka Ethereum dan Binance ketimbang Bitcoin gitu. Itu untuk gue saat ini gitu ya. Cuman nggak tahu nih, tiba-tiba apa ya, narasi Bitcoin Lightning Network yang udah ketunda bertahun-tahun jadi, wah gue nggak tahu deh ya. Gitu, kira-kira kayak gitulah menurut gue ya. Jadi gue apa ya, kan ada orang yang bilang, oh ini udah apa ya, oh, udah bottom ketinggalan kereta gitu. Gue jujur nggak peduli ya. Gue nggak pusing gitu dengan statement ketinggalan kereta gitu. Pada dasarnya itu buat gue tuh statement kekanak-kanakan gitu loh, ngerti kan? Gue nggak di posisi itu sama sekali gitu. Percayalah, bukan percayalah ya, tapi karena gue udah cukup lama di market, gue udah berkali-kali di humble sama market, gue udah pernah ngerasain rugi gede banget ya, sampai gue tuh susah luar biasa. Gue udah pernah mengalami masa-masa kayak gitu ya. Dan bahkan mungkin gue yakin 10-20 tahun dari sekarang pasti masih banyak keputusan atau analisa gue yang salah gitu ya. Gue udah prepare untuk hal itu gitu, dan gue nggak pernah sesombong itu yakin gue pasti bener. Wah, jauh lah, gue nggak kayak gitu sama sekali. Dan kalaupun gue bilang misalnya nih ternyata Bitcoin udah bottom di kemarin 15 gitu ya, dan kalau kata-kata orang gue ketinggalan kereta, gue juga nggak pusing. Duit gue yang profit gue nggak peduli sama opini orang pada dasarnya gitu. Cuman apa yang gue cukup happy adalah banyak sekali orang-orang yang di 2021 akhir DM gue say thank you and bilang analisa gue menyelamatkan uang mereka. Itu yang cukup bikin gue happy pada dasarnya ya. Kan ya tau lah ya, lu kalau follow gue udah dari lama, dari 2021 akhir gue bearish luar biasa. Dan itu, wah itu jujur loh, gue ngomong loh, banyak yang DM IG gue atau email say thank you gitu, karena gue udah nyelamatin uang mereka. Khususnya mereka tuh mulai email tuh dari sejak Luna crash. Pas Luna crash pertengahan tahun, itu gue terima cukup banyak DM dan email yang bilang mereka thank you gitu. Pada dasarnya gue jawab simple gitu, don't thank me, jangan thank you sama gua gitu loh. Itu kan uang lu yang analisa sendiri, lu yang berinvestasi menurut resiko yang kamu ambil sendiri. You thank yourself lah kalau kamu berani ngambil decision untuk exit di saat market lagi heated gitu loh. Itu aja sih. Oke? Jadi gitu ya untuk siapa tadi, gue lupa sampai pertanyaannya siapa tadi,
Indomie seleraku ini ya, kalau nggak salah ya. Ya benar ya, Indomie seleraku ya. Loh, kok udah hilang pertanyaannya? Ya udahlah ya. Oke, Orpheus, selama belum ada berita crypto is dead berarti belum bottom. Ya, ini sebenarnya udah lumayan crypto is dead dari sejak FTX crash sih sebetulnya. Jujur ketika FTX crash, gue udah bilang kan, gue expect itu yang akan mengantar ke 12K, tapi nggak dikasih gitu. Maksudnya belum langsung dikasih gitu. Pas FTX crash gitu. Karena um, typically Luna crash itu drop 40-50% ya. Sedangkan FTX waktu itu sebelum crash itu kan di 21.500 ya. Drop 40-50% akan mengantar Bitcoin ke 10-12K. Ya tadi gue pikir kita akan menemukan bottom di situ gitu. Cuman ya I don't know, mungkin ini bear market rally dulu. Sampai saat ini tesis gue masih bear market rally dulu. We'll see ya. Alts masih banyak yang hidup jadi belum bottom. Berarti sekarang semua expect 25K malah jadi di nuke. Udah banyak bullish di Twitter Space. Yes, gue setuju. Banyak sekali yang udah sangat bullish untuk saat ini. Sangat banyak ya. Mostly menurut gue rata-rata crypto Twitter udah bullish. Jarang sekali yang masih bearish ya. Kebalikan, pas orang-orang expect crypto udah mati dan gak bisa diselamatkan, justru bull run akan terjadi. We'll see sama-sama. Tapi buat gue safer play ya, safest play untuk saat ini adalah kamu akumulasi bertahap di alts ya, di alts, di Bitcoin. Itu buat gue safer play ya. Pada dasarnya gini ya, mindset gue, kalau gue gini dari awal nggak usah lah ya. It's good to have kalau kamu bisa profit 50-100x, it's good, very good gitu. Tapi pada dasarnya yang gue selalu tekankan adalah resiko dan reward tuh selalu berbanding lurus ya. Resiko dan reward berbanding lurus, jadi kayak ya sudah, manage resiko kalian dengan baik ya. Kalian bisa naik 100x ya, kalian juga tentu bisa kehilangan juga dengan sangat cepat ya. Kira-kira gitu. Tapi kalau kita mau ngomong historik semua cycle ya, menurut gue ada satu pola yang menarik lah di Bitcoin dan alts yang membuat gue yakin setelah halving kita bisa panen luar biasa gitu ya. Jets, bang, kalau STFX launching di DEX kira-kira open price-nya berapa? Juga kagak tahu dah. Sekarang kan kita beli di 0,04 nih ya. Gue nggak tahu, nanti kita lihat aja nanti kalau launching open price-nya berapa. Kita lihat aja. Gue nggak bisa tebak ini. Gue jujur nggak bisa tebak. Tapi mungkin biasanya ketika launching naik dulu. Mungkin, tapi balik-balik gini ya. Project itu kalau menurut gue gini, project kalau di awal launching langsung terlalu liar gitu, waduh, ya agak hati-hati lah ya gitu. Karena pada dasarnya untuk ngegerakin token, untuk ngegerakin price itu kan kamu butuh mancing banyak retail bener-bener masuk gitu ya. Dan ya definitely kamu butuh marketing gitu loh, kamu butuh budget marketing. Kita lihat aja nanti STFX ini akan seberapa heavy dalam marketing. Indomie seleraku, spill top 3 koin di portfolio lu during bull run nanti. Nggak usah susah-susah sih. Menurut gue Bitcoin, Ethereum, BNB itu akan jadi pilihan gue gitu loh. Mungkin dalam porsi yang besar itu. Maksudnya gini, itu akan jadi porsi terbesar gue yang safer play gitu loh. Tapi kalau ngomong alts, gue akan banyak juga di alts, tapi dengan proporsi yang mungkin 40-50% gue akan pecah ke banyak sekali alts gitu. Tapi sekali lagi gue katakan ya, gue akan fokus di alts yang akan launching di bear market ya. Kalau alts yang sudah perform di cycle sebelumnya, jadi misalnya gini, alts yang sudah launching di 2018, 19, 2020 dan sudah top di 2021, akhir tahun 2021 kemarin, itu nggak akan jadi pilihan gue. Ya, gue nggak akan pilih. Atau mungkin udah top di 2022 awal gitu ya. Atau misalnya kalian cek history deh, misalnya ada alts yang udah naik 100x gitu ya. Definitely nggak akan jadi pilihan gue gitu. Gue nggak akan pilih itu. Karena secara teori menurut gue money akan rotates, uang akan rotasi gitu ya. Kalau ya ini gini ya, coba kamu ngebayangin lu jadi whales gitu ya. Coba lu bayangin diri lu jadi whales, lu jadi kelas kakap gitu ya. Ini simple sekali sebetulnya gitu mindsetnya para whales gitu ya. Misalnya kamu, gue udah pump satu koin naik 100x jebret gitu ya, naik tinggi luar biasa gitu ya. Terus
udah nih drop gitu ya, drop kasarnya gini men, ketimbang gua keluarin budget marketing lagi untuk panasin token ini lagi untuk pancing retail masuk lagi gitu ya. Ini gue ngomong yang project main-main ya, gue nggak ngomong yang legit ya, ini beda nih ya. Ya mending bikin token baru apa ya dengan market cap yang jauh lebih rendah, baru dorong naik lagi gitu, kira-kira gitu. Tapi kalau kita ngomong project yang legit kayak smart contract gitu ya, pada dasarnya gini, itu seperti yang gue bilang lagi, money rotates. Pada dasarnya gue nggak akan terlalu prefer, sekali lagi ya, kecuali mungkin tiba-tiba dia punya narasi yang sangat kuat, gue nggak tahu lah ya. Tapi gue pribadi nggak terlalu prefer untuk akumulasi alts yang sudah perform di cycle sebelumnya. Tapi kalau gue boleh ngomong ya, ada satu alts yang menurut gue, walaupun dia sudah perform di cycle sebelumnya, ini di luar Bitcoin, Ethereum, Binance ya, satu-satunya alts yang sudah perform di cycle sebelumnya dengan sangat luar biasa, tapi masih sangat gue pertimbangkan untuk gue masukin di portfolio gue di next cycle, itu cuman Matic, itu doang. Yang lainnya gue nggak terlalu prefer untuk masukin gitu ya, karena Matic ini apa ya, luar biasa sih menurut gue sih gitu. Dan percayalah buat kalian semua yang join live gue ini ya, gue katakan ke kalian ya, peluang terbesar untuk bener-bener kalian make money gila-gilaan tuh dari kripto, serius deh. Gila banget. Kripto tuh ngeri banget. Gua long term ultra bullish ya. Gua ultra bullish. Apalagi lu lihatlah dengan semakin berkembangnya teknologi, AI, apa ya? Kalian bisa imagine gak sih? Kalian bisa ngebayangin gak sih bahwa someday kehidupan kalian akan fully digital gitu loh. Semuanya ada digital. Kalian main game, semuanya udah digital. Kalian kerja pun udah digital, kalian mau belanja, beli apapun semua masih udah semuanya udah full digital gitu. Dan untuk transaksi dan untuk melakukan payment ya definitely crypto akan jadi satu opsi buat gue yang akan bisa diterima semua orang gitu loh. Ini kita ngomong buat gue crypto yang mungkin ya, prediksi gue ya, crypto yang mungkin akan globally accepted, gue pikir akan cuman Bitcoin or stable coin aja gitu loh. Tapi kalau kita ngomong untuk transaksi ya, dan untuk transaksi ya tentu pasti ada kripto lain yang juga benar-benar digunakan benar-benar untuk transaction fee gitu loh, untuk gas fee ya. Jangan bedain antara transaction fee, gas fee dengan untuk lu beli barang gitu ya, bedain gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, ikhlas land Bitcoin, Ethereum, BNB gue udah sebut ya. Gila men, ini udah 10.08 ya. Abis ini gue close ya untuk sesi kali ini ya. Kita ketemu lagi di next week. Next week mungkin di YouTube kali ya. Kita coba ya di YouTube aja ya sekali-sekali ya. Jadi Messi Andy, bang kalau Fed pivot udah datang 2 atau 3 bulannya setelah mulai DCA, gimana pendapat lo bang? Ya nggak salah juga buat gue, nggak ada masalah gitu. Strategi ini oke-oke aja gitu loh. Tapi kalau lu mau balik-balik ya, semua strategi itu punya resiko dan juga reward. Itu aja yang gue ingetin gitu. Jadi pada dasarnya gini, kalau kalian buang mindset kalian untuk pengen catch bottom ya, kalian nggak akan keberatan untuk dollar cost average anywhere di tahun ini. Karena di tahun ini menurut gue harganya pasti masih apalagi sekarang masih murah gitu loh. Tapi kalau mindset trader kalian sangat kuat, ego trader kalian tinggi, ya mungkin kalian akan lebih lebih picky lah untuk kapan belinya gitu, kira-kira gitu. Jadi gue cuma bisa bilang gini, gak ada strategi terbaik, semua cocok-cocokan, harus kalian cocokin dengan portfolio kalian, dengan kemampuan kalian mengambil resiko, cocokin sama itu dulu, dan kalian pick strategi yang terbaik buat kalian gitu loh. Kalau kalian gini ya, kalau misalnya kalian bisa catch the bottom, buat gue itu akan jadi satu keberuntungan, akan jadi satu berkat yang luar biasa buat kalian gitu. Tapi kalau misalnya nggak catch bottom juga, nggak usah berkecil hati gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak gue seperti itu yang gue bilang di awal. Kalau misalnya pun gue nggak catch bottom, gue nggak akan sebaper itu dan sesedih itu. Gue nggak ada masalah gitu, gue nggak pusing, gue udah punya strategi sendiri.
Dan gue nggak masalah kalau gue nggak catch bottom gitu, karena pada dasarnya menurut gue gains terbesar itu akan dibuat di next bull cycle gitu. Sekarang kalau mau kalian bisa gains gitu loh, gue happy kalau kalian gains gitu loh. Dan buat gue kan kalau kalian lihat gue tuh nggak pernah yang pamer-pamer profit gitu. Aduh, mungkin 1-2 kali gue pernah gitu ya, tapi overall gue tuh nggak suka pamer profit karena itu bikin kalian jadi itu gue membuat. Tapi memang gini, pamer profit mungkin populer ya, sangat populer dan orang pengen langsung ikut lo. Cuman buat gue itu bahaya sih, karena bikin kalian apa ya? Menurut gue pamer-pamer profit itu bikin apa ya? Bikin emosi psikologi tuh jadi terganggu gitu. Jadi gue nggak di situ. Jadi kayak santai aja men menurut gue, kalau misalnya kalian nggak catch bottom, santai aja karena percayalah tahun depan juga paling lu semua udah pada lupa lu catch bottom atau enggak gitu loh. Karena ketika bull cycle dimulai, apalagi nih ya, apalagi khususnya ya kalau kalian fokus di alts yang launching di bear market, lu nggak akan pusing deh catch bottom atau enggak, bener deh gitu loh. Mau lu beli Bitcoin di 16.000, mau di 25.000, mau di 30.000, lu nggak akan sepusing itu gitu. Karena itu yang gue bilang, strategi gue pribadi adalah gue akan lebih concern di alts yang bagus, punya narasi yang oke, dan launching di bear market. Biasanya itu yang bisa membawa gue ke 100x gitu. Yes, berarti patokan akhirnya kondisi market setelah pivot. Ya, kira-kira gue akan lihat gini. Patokan gue adalah ketika interest rate hike sudah mencapai target di 5,25%. Kita lihat setelah itu narasinya. Kita lihat sama-sama ya. Apakah biasanya kan bottoming outnya di situ gitu. Aptos masih hold. Ini Aptos yang mana nih? Gue belum pernah beli Aptos, tapi gue pernah short Aptos, tapi udah gue naikin stop loss profit terus gitu. Gue short Aptos itu dari $8. Gue ingat banget $8, terus gue beli lagi di 7, gue beli lagi di 6. Ini inverse investment buat gue. Dan average price Aptos gue waktu nge-short tuh sekitar 6, sekian lah ya, gue lupa. Size-nya cukup gede gitu ya. Itu pas Aptos sempat drop ke 3,3an gitu ya. Gue udah profit tuh hampir 1000% lebih bahkan. Terakhir gue lihat gitu. Tapi gue naikin stop lossnya terus. Terakhir stop loss gue tuh di 4 gitu. Jadi pas yang kemarin Toto Aptos terbang udah langsung ke cut. Gue lihat ya sudah lah. Gue gak catch bottomnya. Gue gak bener-bener exit di 3. Gue gak exit di 3. Tapi gue protective stop loss terus. Gue naikin terus gitu. Wah, gue gak senekat itu. Even gue inverse investment pun gue juga gak senekat itu gitu. Gue naikin stop lossnya. Jadi kemarin udah ke execute di 4 gitu. Tapi kita lihat ya, menurut gue kalau memang ternyata Bitcoin belum bottom, Aptos masih punya downside risk yang sangat tinggi. Apalagi pergerakannya ini ngeri banget sekarang. Kita lihat ya. Bang, gimana potensi Cardano? Aduh, Cardano ini apa ya? Gue jujur ya, narasinya bagus, marketingnya jago, ya. Tapi real product, real use case, gue bahkan ngelihat blockchain lain seperti Phantom, Avalanche, Binance Smart Chain, Internet Computer jauh lebih bagus men gitu. Jadi gue agak no comment untuk Cardano saat ini. Tapi Cardano itu kalau kalian ikut gue dari sebelumnya, Cardano itu sebelumnya posisi terbesar gue, dan gue exit di hampir 3. Gue exit di hampir 3. Gue gak exit di 3 tepat, tapi hampir 3 gue udah exit. Gue publicly announce ke waktu itu, tapi gue lupa harganya berapa karena itu udah 2021 ya gitu. Jumbi, sambungin aja YouTube sama Discord. Bisa ya? Baru tahu gue. Oke, ya udah, ini udah 22.14 ya. Thank you banget semua yang udah tune in malam ini ya. Gue melihat banyak wajah-wajah lama ya. Thank you banget buat kalian yang setia untuk meramaikan diskusi. Jadi hari ini sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di next session ya. Itu aja sih yang mau gue bilang ya. Terus anyway, ini titipan juga dari tim gue. Kan gue akan ada nanti gue akan ada workshop di tanggal 28. Kayaknya ada beberapa di sini yang udah pernah ikut ya. Nanti di situ gue akan bahas lebih detail, tapi banyak yang gue bahas itu sebenarnya lebih ke arah strategi gue pribadi, dan juga
ada satu topik ya yang kayak pas gue kemarin bahas itu yang mind blowing buat peserta sebelumnya, itu DeFi strategy. Ya kita lihat aja lah. Itu buat gue itu hasil riset gue 1 tahun lebih ya. Enggak sih, nggak nyampe 1 tahun lah ya, tapi lebih dari 6 bulan, 7-8 bulan atau lebih lah ya kira-kira hasil riset gue. Dan buat gue ini expensive banget, dan kalau kalian ngerti ini bakal gila banget. Kalian akan ngerti mindsetnya whales dan cara mainnya whales. Jadi itu gue cuman share di workshop, tapi in general apa ya, banyak yang gue share ya mungkin udah gue share di sini juga gitu. Anyway, kalau buat yang udah daftar, thank you. Nanti kita ketemu secara spesifik. Gue akan adakan online juga di tanggal 28 Januari nanti. Dan buat yang peserta pertama, gue masih ini ya. Gue coba ngomongin sama tim gue dulu lah ya, bisa join lagi atau enggak. Gue tadinya pengen yang udah ikut pertama bisa join lagi. Gue kasih linknya aja, silahkan gitu. Kalian bisa join aja gitu. Cuman tim gue yang protes gitu ya. Tapi anyway, kita ketemu lagi di live stream minggu depan di tanggal 27. Kayaknya 27 gue nggak live stream deh, karena kan gue bakal siapin untuk workshop di tanggal 28 ya. Langsung gue bakar semuanya di situ aja ya. Anyway, thank you banget semuanya. See you on next video ya. Bye bye semuanya, tetap sehat. Gue nggak tahu pada ngerayain Imlek atau enggak. Gongsi Facai buat semuanya ya. Gue Batak tapi bini gue Chinese, jadi gue jadi ikut bagi-bagi angpau deh sekarang ya. Anyway, thank you. Ketemu lagi di next video ya. Bye bye.